Masih bersama Tugas Enteng. Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika Tugas Enteng upload video. Hello guys, meet me again in Tugas Enteng. Okay, how are you today? Fine? Yes, I am fine too. Thank you very much. Okay, before we start the lesson, let's say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, well guys, have in your life you ask about this ya. Pernah nggak kamu bertanya tentang ini selama hidupmu? Sepanjang hidupmu ini pernah nggak bertanya, kenapa sekolah itu penting? Pernah nggak bertanya seperti itu? Kenapa sarapan itu penting? Ya, karena sarapan itu pasti, tapi kalau harapan tidak pasti. Cie. Kenapa kita perlu mandi? Ada nggak yang pernah bertanya gitu? Kenapa kamu penting bagiku? Iya, kamu. Nah, kalau kamu pernah bertanya tentang ini, so we are so close with our material today ya. Kamu sudah dekat dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Ya, jadi penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita pelajari. Apa itu? Namanya adalah analytical exposition. Apa itu? Nah, ini sebuah teks eksposisi analitis ya. Jadi sebuah teks yang termasuk dalam jenis argumen. Argumen apa? Pendapat. Maka nanti di dalam teks itu berisi tentang pendapat-pendapat tentang kejadian atau suatu hal yang ada di sekitar kita. Maka dengan pertanyaan ini, kalau kita menjawab pertanyaan ini bagaimana? Ya dengan pendapat. Kenapa sekolah itu penting? Ya nanti kan ada pendapatnya. Karena kita bisa mempelajari berbagai macam ilmu. Itu misalnya pendapat pertama. Karena kita bisa mendapat teman-teman yang banyak. Ya ini pendapat kedua, karena kita dapat uang saku. Nah, misalnya pendapat ketiga. Jadi macam-macam pendapatnya. Dari segi mana? Dari segi penulis ya. Kenapa sarapan penting ya? Kenapa pendapatnya? Karena bisa membuat kita berkonsentrasi. Ini just for example ya, argument ya, contoh dari pendapatnya. Kenapa kita perlu mandi ya? Apa? Biar bersih misalnya, biar disukai orang ya, biar tidak berpenyakit ya. Ini adalah pendapat-pendapat ya. Kenapa kamu penting bagiku? Cie, kamu nggak usah diterangkan. Oke. Ya, jadi definisinya apa tadi? Analytical exposition. Jadi eksposisi analitis ya, itu teks yang merangkum argumen atau yang menyatakan argumen tentang sebuah kejadian atau peristiwa di sekitar kita. Nah, tujuannya untuk apa? The purpose of analytical exposition is to persuade by presenting argument. Ya, persuade itu apa? Persuade adalah memberi apa namanya ya? Persuade, mempengaruhi ya. Ini agak padanan katanya, gak lupa ini. Persuade itu apa? Mempengaruhi ya. Mempengaruhi siapa? Pembaca. Mempengaruhi pembaca dengan memberikan argumen. Jadi ketika pembaca atau penonton itu atau pendengar ya mendengarkan, membaca analytical exposition, mereka akan ngeh atau akan tahu bahwa itu penting. Nah, misalnya kamu melihat artikel di internet itu, apa pentingnya mandi, terus kamu baca, terus kamu jadi tahu, oh iya mandi itu penting, jadi aku ini yang nggak mandi itu ternyata salah. Itu namanya presenting argument, persuade by presenting argument ya. Tapi sebenarnya teks eksposisi ini tidak tidak ingin merubah sudut pandang pembacanya, hanya ingin memberikan argumen-argumen saja. Sebenarnya itu tidak lebih. Yang kedua adalah to analyze or explain how and why ya. Ini bagaimana teks itu nanti ada menjelaskan secara panjang lebar, explain. Nah, namanya aja explanation ya. Explanasi itu penjelasan. How, bagaimana, dan why, kenapa ya. Ya, jadi teks itu berusaha menjelaskan kenapa
maka dengan alasan-alasan, ya, dengan argumen-argumennya, kenapa aku lahir ke dunia ini, ya, kenapa kau mencintaiku, nah, itu kan mesti ada alasannya. Oke, get it ya, bisa ditangkap ya. Kalau nggak bisa ditangkap ya silakan bisa komen di video ini. Jangan khawatir ya, komen di video ini atau komen di e-learning, boleh silakan. Selanjutnya apa? Atau untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting dan untuk dibahas atau mendapat perhatian dengan cara pemberian argumen, pendapat, mendukung ide atau topik tersebut. Nah, jadi gitu. Jadi sebuah hal yang diangkat dalam analytical exposition itu berusaha penulis itu sampaikan bahwa itu hal yang penting karena apa, ada alasannya gitu. Jadi sebuah analytical exposition bisa kita bedakan dengan melihat generic structure. Apa itu generic structure? Struktur umum. Struktur umumnya yang pertama ada thesis, ya, ada thesis. What is thesis? Thesis itu adalah sebuah topik atau ide. Nah, biasanya ini ada di paragraf pertama. Di paragraf pertama itu mengeluarkan ide bahwa sesuatu itu penting. Ya. Kemudian setelah ide nanti diikuti argumen. Argumen itu adalah pendapat. Nah, pendapat yang mana mendukung dari tesis. Kenapa itu penting? Alasannya kenapa itu namanya argumen. Argumen berapa? Ya, boleh 1, boleh, tapi biar lebih kuat ya lebih dibanyakin lagi. 2, 3, 4, 100 ya boleh, tapi ya kepanjangan ya. Ya apalah 2 boleh, 3 boleh. Itu biar ya tipe SMK lah, jangan sampai kependekan, jangan kepanjangan, yang pas saja. Argument ya boleh 2, boleh 3. Terus terakhir ada reiteration atau conclusion. Conclusion atau reiteration itu merupakan kesimpulan dari analytical exposition. Jadi isinya adalah menyatakan kembali ide pokok yang terdapat di paragraf pertama. Berarti ketika paragraf pertama mengatakan bahwa mandi itu penting, argumennya diungkapkan bahwa mandi itu biar bersih, biar wangi, biar disukai orang, biar terhindar penyakit. Terakhir mengatakan oleh karena itu mandi itu penting. Nah gitu loh. Ya sebenarnya kamu setiap hari menggunakan ini analytical exposition, cuman nggak ngeh aja ya. Nah, biar lebih ngeh ini ada contoh. Contoh apa? Judulnya pentingnya kamu bagiku. Cie. Nah, setelah ini jangan baper ya. Thesis. Ya, ini ide pokoknya apa? Kamu penting bagiku karena kamu memberi semangat dan tujuan. Cie lagi. Ya ini, kamu penting bagiku karena kamu memberi semangat dan memberi tujuan. Ini secara garis besar aja, ini contoh aja garis besar. Nanti contoh yang sesungguhnya ada di bawah ini cuma untuk membangun pengetahuanmu aja. Argumen 1, karena di sini saya mengatakan ada memberi semangat, maka saya buat argumen satunya tentang semangat ya. Kamu memberi semangat untukku menjadi orang baik dengan cara yang baik. Aduh ya. Ya, jadi ini argumen 1. Jadi memberi semangat tuh agar aku menjadi orang baik dengan cara yang baik. Jangan menjadi orang baik dengan cara yang buruk. Ya enggak ini. Argumen 2. Nah, saya juga mengatakan bahwa memberi tujuan. Kamu menjadi tujuan karena dengan begitu aku bisa beribadah menjadi pasanganmu yang sah ya. Ini pelajaran apa ini ya? Ya paling tidak apa? Paling tidak yang kamu harus ketahui adalah tentang tesis. Tesis itu ide pokoknya, kemudian ada alasannya, kemudian terakhir apa? Kita simpulkan. Ini belum ada kesimpulannya. Reiteration. Kesimpulannya apa? Bahwa kamu penting bagiku karena alasan tersebut. Ya boleh begini aja, nggak apa-apa. Oke, that's all ya. Sebenarnya gampang sekali strukturnya. Ya kamu biasa menggunakannya dalam hal apa ya? Misalnya mengatakan kepada bapakmu, ini loh pak, ada HP baru. HP-nya itu
bisa untuk ini, bisa untuk ini, murah loh Pak, itu namanya argumen ya. Kemudian terakhir, Pak ini ada HP baru bagus loh, nah, reiteration ya. Nah kalau nanti ada text explanation yang lain, explanation, exposition ya, text exposition yang lain namanya hortatory. Hortatory itu jadi ada bentar, tak geser dulu ya. Exposition itu ada yang namanya analytical, exposition, ada ya namanya hortatory exposition. Nah, bedanya apa? Sama-sama teks eksposisi, sama-sama menghadirkan argumen, tapi yang ini itu sebenarnya apa? Tidak menyuruh pembaca untuk melakukan sesuatu. Ini tidak menyuruh, cuma memberikan ini loh penting loh, tidak menyuruh. Tapi kalau hortatory itu menyuruh. Menyuruh itu bagaimana? Misalnya tadi ngomong tentang HP ya, HP kalau analytical exposition kan ada alasan-alasan terus kesimpulan bahwa HP itu bagus, itu aja. Tapi kalau hortatory ditambah Pak tuku, lah itu namanya hortatory ya. Jadi analytical bisa jadi hortatory kalau terakhirnya adalah rekomendasi. Jadi kalau ini kan reiteration, penguatan. Kalau nanti hortatory bedanya apa? Bedanya adalah ada recommendation kepada pembaca. Nah, di sini kalau kayak gini namanya analytical, tapi kalau dibuat recommendation misalnya, nah kalau kayak gini, sehingga kamu harus menjadi istriku misalnya ya. Lah kalau ditambah yang ini namanya ya, ini namanya hortatory ya. Jadi hortatory itu ada perintah atau menyuruh melakukan sesuatu. Bedanya sama analytical exposition. Jadi hari ini kita lebih gampang ya. Analytical exposition itu ada tesis itu ide pokoknya, kemudian ada alasan-alasan dan kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya sesuai dengan tesis. Gimana? Bingung? Ya kalau bingung jangan lupa komen ya di video ini atau di e-learning. Sekarang kita sampai ke contoh ya. Ini contoh, ada sample analytical exposition. Ada cars should be banned. Mobil-mobil seharusnya dilarang. Ya, ini judulnya. Mobil-mobil seharusnya dilarang. Cars should be banned. Ini ada dua versi. I provide you with two version in Indonesia in English ya, in English and in bahasa. Thesis ya, kita lihat thesisnya. Cars should be banned in the city as well all know cars create pollution and cause a lot of road dance and other accidents. Mobil harus dilarang di kota seperti yang kita ketahui, mobil membuat polusi dan membuat banyak kecelakaan di jalan dan kematian ya. Di sini ide pokoknya apa? Should be banned. Nah ini ada should be banned ya, cars should be banned. Terus diikuti ada create pollution, cause a lot of road dance and other accident. Nah yang ini nanti dijelaskan di dalam argumen. Kenapa kok si penulis itu mengatakan bahwa mobil itu create pollution? Kenapa mengatakan cause a lot of road dance? Dance itu kematian ya. And other accident. Accident itu apa? Kecelakaan ya. Sekarang argumennya kita lihat. Argumen pertama adalah firstly, cars as we all know give contribution to the most of pollution in the world. Ini pollution in the world. Jadi argumen pertamanya adalah membuat apa? Polusi. Jadi mobil itu menyumbang polusi.
Cars immediately gas that causes illness such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Ya, itu jadi argumen pertama kenapa mobil harus dilarang, karena mereka membuat polusi. Ya, versi bahasanya bisa kamu lihat di sampingnya. Bisa kamu pause dulu, kamu baca ya. Secondly, yang kedua, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our roads biggest killers. Ya, yang kedua ini bahwa di kota itu ada yang namanya pedestrian. Ya, pedestrian itu apa? Pejalan kaki. Jadi mereka bisa tertabrak mobil. Jadi mobil itu menjadi biggest killers. Nah, ini pembunuh terbesar di jalan mobil. Ya, alasan keduanya karena mobilnya banyak membunuh ya. Kenapa harus dilarang? Thirdly, cars are very noisy. If you live in a city, you may find it hard to sleep at night or to concentrate on your homework, and especially when you talk to someone. Alasan ketiganya bahwa noisy itu apa? Berisik. Ya, berisik. Bersisik apa berisik ya? Berisik. Noisy. If you live in a city, you may find it hard to sleep. Hard to sleep, susah untuk tidur. Ya, or to concentrate on your homework, ya, dan tidak berkonsentrasi pada PR. And especially when you talk to someone. Nah, ketika kamu ngobrol sama orang nggak dengar karena ada mobil, karena noisy tadi. Jadi ada 3 arguments. Ya, arguments yang pertama bahwa pollution. Arguments yang kedua, cars is the biggest killers, ya. Yang ketiga, cars very noisy. Ya, itu. Sehingga terakhir bahwa disebutkan kesimpulannya apa? In conclusion, cars should be banned from the city for the reason listed. Kesimpulannya mobil harus dilarang dari kota berdasarkan alasan tersebut. Ya, intinya dalam mempelajari teks ini apa? Yang pertama ada ide, namanya thesis, istilahnya ya, the thesis. Kemudian yang bagian selanjutnya ada argument. Nah, argument itu bisa lebih dari satu, lebih baik lebih dari satu. Ya, kalau di sini apa? 3 ya. Kemudian ada terakhir reiteration, kesimpulan. Conclusion. Oke, sekarang ada pertanyaan ya. Jadi dalam bahasa Inggris, ketika kamu paham sebuah teks ya, dengan cara dicek, diperiksa, bisa nggak menjawab pertanyaan? Ya, pertanyaan pertama, what is the writer concern? Apa yang jadi pokok perhatian dari penulis? Jadi penulis di teks ini pinginnya apa? Ya, pingin mobil dilarang. Sehingga kita tulis ya, the writer ya suggest, jangan suggest ya, the writer think aja, the writer think. Kalau suggest itu hortatori tadi. The writer thinks that cars should be banned in the city. Ya, ini tak tebali. What is the writer concern? The writer thinks that cars should be banned in the city. Ya, kayak judulnya ya. Jadi ini nomor 1 itu bertanya, pokoknya apa sih yang diinginkan oleh penulis? What is the writer concern? Jadi kita tulis aja, penulis, the writer, berpikir, karena masih analytical, jadi berpikir. Tapi kalau hortatory bukan berpikir, suggest. Suggest itu menyarankan. Ya. The writer thinks, ya, ini analytical. The writer thinks that cars should be banned in the city. Ya. Pertanyaan kedua. How many
arguments are there in the text? Argumentnya how many? Ada berapa? Kita hitung dulu, ada firstly, secondly, ada thirdly. Jadi ada berapa? 3. There are 3 arguments in the text. Ada 3 argumen di dalam teks. Ya, gampang. Number 3. What one of the disease caused by pollution? Ya, yang ditanyakan apa? Disease. Disease artinya penyakit. Kita cari di sini ada nggak disease yang menyebutkan ada disease. Kata disease nggak kita temukan, tapi ada padanannya, ada persamaannya. Itu apa? Illness, ya. Nah, illness sama dengan disease, penyakit. Penyakitnya apa? Ada bronchitis, lung cancer, trigger of asthma. Nah, ini tak copy aja biar gampang, ya. Number 3. Ini sebenarnya pertanyaan minta 1, tapi tak kasih 3 lah. Car pollution can cause the disease. Nah, ini cause pollution can cause disease, bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Ya, kata kuncinya, dicari kata kuncinya. Tadi apa? Disease sama dengan illness. Number 4. Why the writer said that the car is vicious killer on the road? Ya. Kenapa writer itu mengatakan bahwa car is the vicious killers on the road? Ya, ini are the vicious killer. Nah, kenapa kok car itu sebagai pembunuh terbesar? Nah, jawabannya ada di sini. Kalau kamu ya mesti ditulis semua ini, tapi jangan ya. Intinya aja apa? Karena mobil itu bisa menabrak pejalan kaki. Ya, jadi cars di sini ya commonly. Nah, ini aja kita copy. It because ini. Kalau pertanyaannya why, maka jawabannya it because. Why the writer said that the cars are the biggest killers on the road? Kenapa si penulis itu berkata bahwa mobil itu adalah pembunuh terbesar di jalan, ya? It because cars commonly hit pedestrians in the city. Mobil itu umumnya menabrak pejalan kaki di kota. Nah, sekarang nomor 5. How can the car's noise disturb you? Bagaimana car's noise? Suara, ya. Noisy, suara. Bagaimana suara itu mengganggumu? Ya, kalau di sini kita lihat sini. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you might find it hard to sleep at night or to concentrate on your homework, and especially when you talk to someone. Nah, ini kita copy aja. Tapi diedit dulu. How can this car's noise? The noise may make us kayak gini aja. The noise makes us hard to sleep at night. Ini hour kita, ya. And especially when we
talk to someone. Karena yang ditanyakan you. Nah, kalau di sini kita ganti we. Gini. Ya, nomor 5. Ini jawabannya nomor 5 ya. How can the car's noise disturb you? The noise might makes us hard to sleep at night. Suara itu membuat kita sulit tidur malam, or to concentrate on our homework, dan membuat kita susah untuk berkonsentrasi di PR, and especially when you talk to someone, dan ketika berbicara dengan orang lain. Oke, cara jawabnya gitu. Sekarang your task, ini tugasmu. Your task is to discuss about this, ya, the importance of hand washing, pentingnya membasuh tangan, mencuci tangan. Ya, tugas pertama adalah kamu baca, setelah dibaca dijawab 5 persoalan hidup, ya. Ada 5 questions, ya. The importance of hand washing respiratory viruses such as coronavirus disease or COVID-19 spread when mucus or droplets containing the virus enter the body through the eyes, nose, or throat. Nah, ini tentang COVID-19 ya. So, silakan bisa dibaca. Terus kamu jawab pertanyaannya apa? What is the writer concern? Ya, sama dengan yang tadi. Apa sih yang jadi pokok perhatian dari penulis? Penulis itu ingin menyampaikan apa? Berpikir tentang apa? Number 2, why hands can transmit the germs or virus? Germs itu kuman ya. Virus ya virus. Bacanya virus. Why hands can transmit the germs or virus? Kenapa itu tangan-tangan itu bisa membawa, mengangkut kuman? Kenapa? Alasannya kenapa? Number 3, how long we wash our hands ideally? Berapa lama kita membasuh tangan? Nah, cari di teks. Why does the writer say that washing hand using water and soap is cheaper? Kenapa lebih murah membasuh tangan dengan air? Ya. Is washing hands important facing COVID-19 pandemic? Ya, apakah penting membasuh tangan menghadapi COVID-19 ya? Nah, bisa kamu berikan argumen milikmu sendiri ya. Give your own argument into sentences. Ya, 2 kalimat saja cukup. Oke, kita simpulkan dulu. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita simpulkan adalah analytical exposition adalah sebuah teks yang mana mengungkapkan pemikiran tentang penjelasan yang disertai argumen ya. Jadi analytical exposition itu strukturnya terdiri dari tesis, argumen, kemudian ada kesimpulan. Ya, ingat bahwa exposition itu ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah yang analytical yang kita pelajari hari ini. Itu tidak menyuruh membaca melakukan sesuatu. Ya, cukup. Jadi penulisnya itu hanya ingin mengutarakan ini loh penting. Nah, gitu, itu analytical. Tapi kalau hortatory itu menyuruh melakukan sesuatu karena ada recommendation. Ini yang membedakan. Ya, jadi kalau analytical ada reiteration, hanya menguatkan tesis. Kalau recommendation disertai saran. Ya, saran. Ya. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Don't forget to subscribe to Tugas Enteng. Bye bye.